sehingga bisa jadi rumah yang cantik dan menawan seperti ini. Saat kondisinya dibeli jelek, bau, kotor, nanti ibu bisa melihat yang zaman dulu seperti apa. Di sini dipenuhi ribuan kelelawar. Ini kalau Yayasan Panitia Barat. Bersama anak-anaknya itu berdiri di depan rumah ini. Ada orang tersebut bisa dilihat itu anak-anaknya bergaya. Ya. Kemudian dari keluarga Sidianto, almarhum Bapak Adianto merupakan generasi keempat. Jadi ini sebenarnya rumah yang kembali, rumah leluhur yang kembali ke tanahnya. Kemudian benang merahnya ada di Kopcing dan Makcing. Ini yang usaha batik di tahun 50-an. Dari generasinya ini Pak Handianto adalah generasi ketiga. Kami tunjukkan ini usaha batik yang dimulai tahun 50-an. Nah, bisa dilihat pada waktu itu minumannya sangat sederhana, bahkan masih bubur seperti ini. Sekarang pabrik batik kita ada di Cermani, 10 menit berkendara dari sini. Di sana kita menyediakan batik edukasi. Jadi kalau ibu-ibu suatu ketika berkunjung melakukan pembalikan serta melihat pabrik kita, itu bisa dilakukan. Karena itu kita punya galeri edukasi untuk anak sekolah, untuk perkumpulan-perkumpulan, kami bisa menerima kunjungan di pabrik. Dan di sisi sini dan sini, ibu-ibu bisa melihat rumah sebelum direstorasi. Oh ya. Ya. Jadi kita bisa bilang seperti mutiara terpendam. Setelah direstorasi jadi cantik seperti ini ya. Dulunya seperti itu. Itu pun sudah dibersihkan. Kalau belum dibersihkan ya itu penuh tumpukan kelelawar, kotoran kelelawar. Seperti saya ada di lingkungan HRD bertemu ibu-ibu siang ini, tentu mereka pun kalau ada pertemuan atau ada kunjungan penampilannya sama seperti ibu-ibu, sama-sama kecinawasan, sama-sama di mana kita bisa menghargai satu warisan budaya yang dalam hari ini adalah rasa. Terima kasih Ibu. Saya sebetulnya kader juga kita mau ngomongnya. Berhubung saya tahu di sini banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak yang expert di bidangnya, terutama di batik-batikan. Saya hanya diberi satu masukan, kita akan ngomong ini lebih banyak tentang batik dari Wisujin. Kebetulan memang tadi seperti Ibu Ranti sudah menyampaikan, koleksi batik keris banyak sekali yang terbakar dan adanya kejadian tersebut. Dan itu memang membuat kami batik keris banyak sekali kehilangan apa yang jadi identitas kami sebetulnya, baik kain-kainnya, baik foto-fotonya pun banyak sekali yang terbakar. Jadi kalau memang ada beberapa album itu yang tersisa yang bisa diselamatkan, hanya itu aja. Juga dengan kalau kan saya sampai saat ini ada duduk di sini, ini adalah salah satu peninggalan yang memang identik memang dengan batik keris. Memang ini milik batik keris dan memang kalau saat ini bisa kita ada di sini, dan ini memang apa ya, bukan hanya satu keberuntungan, tapi memang seperti tadi pulang kembali, pulang ke rumah seperti itu.
Saat ini kalau memang kita akan ngomong wastra, salah satu yang disampaikan kita akan ngomong batik Visusun, kami hanya memiliki ini yang tersisa sebetulnya. Jadi memang kemarin pun dari semalam saya dengan teman-teman dari Batik Press ini juga sudah mikir apa yang bisa kita sampaikan dengan materi yang sangat ini. Meskipun sebetulnya dari catatan-catatan yang bisa kita selamatkan waktu itu ada beberapa tulisan yang memang seperti sudah ditata oleh beliau, koleksinya apa aja, dan itu nama-nama dari batik-batik yang mungkin saat ini kita sangat familiar ada sebetulnya gitu loh. Tapi kita dengan kejadian itu ya udah kita akan relakan berhubung kami yakin wastra Indonesia itu tidak akan pernah hilang. Wastra Indonesia sampai kapanpun akan tetap ada. Selama kita bisa memeliharanya dengan rasa, dengan pikiran yang benar, itu pasti tetap akan ada. Beberapa kejadian memang masalah-masalah tersebut akan datang sendiri rupanya. Kita cari nggak ketemu, tapi ternyata memang ada beberapa kejadian, beberapa hal yang ternyata masalahnya datang sendiri gitu. Jadi ya itu yang menjadi keyakinan kami untuk kita ngomongin masalah itu tidak akan Iya. saat ini saya hanya berharap untuk Ibu Nenek aja yang akan ngomongin masalah ini. Soalnya terus terang aja pasti Ibu Nenek ini lebih expert ya. Tadi saya sedikit mendengar omongan beliau di dalam aja tentang batik tradisional batik yang saya sendiri yang merasa itu saya wong Solo yang kayaknya saya kenal, ternyata kok kayak saya kenalnya ya kulitnya aja Bu. Jadi mohon mungkin tadi saya juga dari awal udah ngomong, wah kita beruntung sekali ya, alhamdulillah perhatian sekarang kita beruntung sekali dengan kunjungan ibu-ibu dan bapak-bapak semua dari Wastra Prema ini. Kita akan tambah ilmu, kita akan bertambah pengetahuan. Jadi saya mungkin Ibu Neni bisa ngomongin lebih banyak tentang batik Visusun saja. Aku mohon Mas, sebetulnya kalau saya lihat kan cuma ngomong gitu mengenai Visusun, yang ada di koleksi batik Indonesia. Memang Mas dulu nanti saya mendengar kita saling sharing, saling sama-sama belajar. Mas bulan nanti karena kami ini adalah pencinta. Jadi saya mau jelaskan dulu mengenai Wastra Prema. Mas kan belum tahu Wastra Prema kan? Jadi kami ini Wastra Prema itu namanya sendiri. Wastra Prema itu dari bahasa Sanskerta. Wastra itu artinya kain tradisi. Jadi bukan, kalau misalnya hanya kain biasa itu bukan wastra. Wastra itu adalah kain yang memang dimana kain tersebut itu dikerjakan secara tradisi setempat dari daerah-daerah di mana di seluruh Indonesia. Prema itu artinya cinta. Jadi berarti kami ini adalah pencinta kain-kain tradisi yang ada di Indonesia. Nah, kami berdiri dari 1976. Jadi kami ini inisiatif dari Bapak Ali Sadikin pada waktu itu sebagai Gubernur DKI. Beliau itu ke Belanda, masuk ke dalam museum. Beliau sangat kaget karena kok museumnya isinya kok kain Indonesia. Sementara pada tahun itu kita belum punya yang namanya museum tekstil. Nah, kemudian beliau pulang, biasa Pak Ali itu kan orangnya tegas dan dia seorang marinir yang begitu ini harus dilaksanakan. Jadi saya bisa mengikuti karena suami saya itu ajudannya Pak Ali Sadikin. Jadi saya itu harus mengikuti kegiatan daripada Ibu Ali Sadikin. Jadi
Nah, sebelumnya memang saya sendiri itu juga sudah senang dengan kain, terutama batik koleksi dari ibu saya. Jadi kami yang pencinta ini dipanggil oleh Pak Ali Sadikin, coba kamu bantu untuk menginginkan adanya museum tekstil. Pak Ali menentukan gedung daripada Departemen Sosial pada waktu itu adalah di Jalan Sabzi Kubun, itu memang gedung yang tua. Jadi Pak Ali Sadikin mengatakan bahwa Departemen Sosial dipindahkan itu untuk museum. Nah, kemudian Pak Ali mengatakan kalau gedungnya ada isinya apa gitu. Jadi kami yang pencinta ini kan coba ibu-ibu siapa yang merela untuk menyumbangkan kainnya segala itu, dan juga nanti saya bantu dengan surat saya meminta kepada setiap pemerintah daerah yang di Indonesia untuk pengisian dari museum. Nah, kami bekerja waktu itu saya umurnya 30 tahun ya. Jadi sekarang masih sekarang udah kayak nenek. Jadi kami sempat mengumpulkan kain sekitar 500 sampai 600 helai ya dari seluruh Indonesia. Kemudian kami serahkan kepada Museum Tekstil. Sebetulnya Wasta Prema itu berdirinya itu 28 Januari, tapi karena kami membantu pengisian dari Museum Tekstil, pada waktu Museum Tekstil itu diresmikan, Pak Ali mengatakan sama-sama, jadi diresmikan oleh Pak Ali secara beliau sebagai gubernur. Nah, kami jadi ulang tahunnya sama dengan Museum Tekstil, dan di dalam Museum Tekstil pun itu ada prasasti di situ bahwa museum ini berdiri karena adanya bantuan himpunan Wasta Prema. Jadi saya bekerja di Wasta Prema itu alhamdulillah sampai tahun ini sudah 48 tahun. Jadi pendirinya ada 9 Pak, termasuk salah satu pendirinya adalah Gusti Putri Mangkunegoro ke-8. Kemudian ada anak agung Budi Agung, kemudian ada beberapa nama dan pejabat yang pada waktu itu, tapi semuanya sekarang sudah seto Mas. Ya, nah kemudian jadi waktu itu ketua pengurus semuanya hampir sekarang 75% itu sudah tidak ada. Nah, saya yang diamanahkan begini, sepertinya ditodong, kamu pokoknya kalau masih katakanlah secara kasarnya, kalau masih bernafas kamu jangan lepas dari HWP. Jadi untuk saya sangat berat karena itu adalah amanah dari semua pendiri, dan semua saya banyak belajar dari ibu-ibu ketua, dan itu yang membuat saya memang memicu untuk saya untuk alih generasi. Jadi sekarang kepengurusan Wasta Prema itu sudah generasi kedua Pak. Jadi contohnya misalnya Ibu Sari ini dulu ibunya adalah Ibu Susanyoto, itu dulu adalah pengurus Wasta Prema, tapi sekarang ibu sudah tidak ini lagi ya, ada sudah katakanlah nggak Bu Sari yang nah kemudian saya agak sedikit memaksa ya, tapi kebetulan anak saya juga menerima dan dia mau, anak saya sudah mengikuti gerak saya, tapi kali ini tidak bisa ikut Pak, karena kemudian juga saya suami saya juga alhamdulillah umurnya udah 84 ya Pak ya, jadi saya bilang sama anak saya, aduh Nek kamu gak usah ikut ya, kamu jaga papa, soalnya kalau mama pergi gak ada mama, nanti papa tuh keluyuran ke mama. Ya. Karena suami saya itu masih setir mobil sendiri Pak. Nah, saya udah menginginkan bahwa kadang-kadang nggak boleh, tapi kalau saya ada di rumah dia suka nyuri-nyuri gitu. Jadi saya agak khawatir kalau saya nggak ada di rumah. Nah, itu mengenai secara singkat lah sejarah dari Wasta Prema.
Dan kami Pak dari Bangsa Preman ini, kami misi dan visi kita itu selalu mengedukasi. Jadi mengedukasi kepada masyarakat apa sih sebetulnya yang kita miliki. Jadi bangsa ini memiliki begitu aneka ragam wastra yang memang diproduksi dan dibuat oleh anak bangsa sendiri. Jadi kami juga membuat beberapa kali wisata tour, itu juga selalu ada edukasinya seperti ini. Nah, kami pun Bangsa Preman itu juga sudah setiap tahun sekali membuat pameran besar yang bekerja sama dengan Museum Tekstil. Kemudian kami sendiri juga sudah beberapa kali pameran ke luar negeri Pak. Jadi kita sudah ke Amerika, ke Itali, dan ke Madrid, Spanyol. Jadi juga membawa misi daripada misi dari kita. Oleh karena itu Pak, waktu Ibu Cindy menghubungi di sini, saya mengatakan sebenarnya Ibu Cindy nggak bisa rawuh Pak karena mertuanya meninggal. Nah, saya tanya, coba tanya ke Bu Lina, yang mau dinikah itu apa? Ibu Cindy mengatakan ada Umi Sucun, panggilannya gitu. Pak, saya bilang, Umi Sucunnya yang mana ya? Saya bilang gitu. Karena yang saya tahu Umi Sucun itu biasanya selalu buketan, selalu yang begitu. Tapi ada satu yang terpajang di situ, satu masa sebetulnya Umi Sucun itu membuat kain yang isinya adalah ada syarat dan ada alatnya. Bapak sudah pernah dengar sana? Belum ya? Nah, karena ini ceritanya, saya kebetulan maaf sekali. Nah, ini saya bawa Pak. Ini yang saya beli. Di sini aja ke depan sini boleh. Nah, itu bisa dibuka saja Pak. Ini Umi Sucun Pak. Yang nomor 3. Ini sudah saya backup karena sudah tapi tidak sobek, tidak ada sobek. Nah, jadi ini ada ceritanya. Pada waktu zaman itu Pak, itu perdana di sana itu kan orang Jawa. Jadi dia bilang ke Umi Sucun, aku gelem gawe kainmu, tapi harus ada unsur Jawa. Jadi ada, nah oleh karena itu ada burdonya, ada sawatnya. Nah ini yang dibuat sangat-sangat terbatas. Jadi selalu dinomorin Pak. Nah ini ada nomornya Pak. Sebentar, saya tidak sebelah sana mungkin. Saya buka sedikit ada atas. Itu atas bocor. Nah ini nih yang saya jangan mulai. Ya, Nomor berapa? Jadi, nah ini sebentar. Ini Pak yang saya buka. Nah, jadi Umi Sucun Kedung Muni 104. Jadi berarti ini pembuatannya adalah ke 104 pada waktu itu. Dan ini nomor-nomor ini hanya terbatas pada yang ada larnya ini. Jadi sebetulnya ini yang dikejar oleh kolektor. Saya itu udah dikejar-kejar tapi saya enggak. Nah ini Pak, ini bisa dilihat Pak Komar. Ini merawit Pak. Nah, ini ahli merawit gimana? Nah, ini yang saya ya. Ini bukan garis Pak, tapi ini adalah arsir, garis-garis membentuk. Ini adalah garis-garis kecil yang membentuk bentuknya ini. Coba Pak. Ini halus sekali. Oleh karena itu, dan ini sebenarnya ada ceritanya. Ini saya juga kayak ngimpi kok Pak dapat kain ini. Jadi kain ini adalah sebetulnya kepunyaan Ibu Khairul Saleh. Mungkin bapak-bapak dan ibu tahu kan Pak Khairul Saleh itu dulu bapak Perdam ya. Nah Ibu Khairul Saleh itu menghadiahkan ini kepada salah satu putranya Pak Marta Dinata. Pak Marta Dinata itu kepala staf angkatan. Dia menikah, kemudian ini sebagai hadiah.
tapi mungkin pernikahannya tidak langgeng, dia cerai Pak. Nah dia tuh bilang, kamu kan sama mau kulit ini, aku supaya tidak mau mengingat ini. Dia nggak bilang begini, saya mau kasih kamu kain. Terus, apa namanya Henny? Dia dan pokoknya aku ke tempat kamu, saya mau kasih. Saya sangat kaget karena dia nggak ngerti yang dikasih itu ini. Jadi saya, ini kain yang ini loh. Enggak, pokoknya ini buat kamu aja. Jadi Pak, ya saya beruntung sekali dan saya bercerita, ini gini loh. Enggak, saya udah nggak mau gitu. Dan ini menawarnya ini betul-betul nah yang saya lupa. Nah ini yang saya tanyakan karena nanti yang akan sebagai contoh kan sebagai yang berkaitan kan. Oleh karena itu saya bawa ini. Cuma saya bukannya mau melangkai, tapi saya hanya untuk sharing supaya ibu-ibu yang lain itu tahu bahwa Wisujun itu karena kan gini, untuk yang sekarang ini kan hanya tahu uwi sujun, padahal ada uwi lain, ada uwi syokeng, ada uwi sieng, dan juga yang tahunya garapan sekarang dari uwi sujun itu kan semuanya kegiatan, tidak ada yang seperti ini. Jadi saya bilang sama Laksmi, sampai saya bawa ya aku enggak enak, bawa aja Bu, karena nanti supaya juga yang lain yang melihat. Jadi bukan. Jadi maksud saya kita sharing ya Pak yang ini yang saya tunggu nih Bu. Sengaja saya tunggu nih Bu. Nah kalau nggak seperti ini saya nggak tahu juga nih. Saya tahunya cuma yang bukan. Nah kemudian ya menarik itu yang apa? Ya kan? Baik. Insya Allah. Nggak usah diperkenalkan lagi. Oh baik Pak. Matur nuwun. Jadi alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan perihal merawit. Jadi kalau kita melihat batik-batik keraton Cirebon yang konon dari abad ke-15 dan ada beberapa yang sekarang masih ada itu usianya ada yang 300 tahun, hampir semuanya tekniknya itu merawit. Ya, jadi kalau ditanya mana yang lebih dulu, apakah Pekalongan dulu, apakah Cirebon dulu? Ya sebenarnya kalau kita lihat tadi sejarahnya, kain yang 300 tahun itu masih ada, itu tekniknya sudah seperti ini. Dan kalau sekarang ini dalam perkembangan batik yang sekarang ini, teknik merawit itu sudah jarang yang melakukannya Bu ya, kecuali di Cirebon. Ya itu. Makanya mohon maaf ketika kemarin kita di Dandar Hadi saya menunjuk ke beberapa ini, saya bilang ini kan seperti merawit tapi ada garisnya 2, jadi untuk nemboknya itu biar gampang. Itu disetujui juga oleh pasti dia betul Pak Komar. Kali ini bentuknya waktu gambarnya itu carat loro, jadi double. Tapi kalau merawit yang seperti ini saya melihat tadi saya amati ini benar-benar jadi gambar coretan pensil kah atau ballpoint, kemudian di temboknya itu kanan kiri tapi diberi celah seperti rambut. Nah ini kualitasnya kalau dibilang merawit ini super ini super. Karena kalau misalnya banyak yang terputus, ini yang terputus seperti gini, nih saling 2 terputus ini kan menandakan mungkin waktu nemboknya itu lilinnya terlalu panas, bisa terjadi. Yang kedua, mungkin kebetulan jiwanya waktu itu lagi kurang tenang sehingga membuat pinnya itu akhirnya nempel. Ya, gitu. Tapi makanya saya kaget. Ini benar nih, benar-benar merawit nih tadi saya lihat. Nah, merawit seperti itu. Terima kasih. Jadi sebenarnya Bapak. Nah, ini juga merawit. Nah ini merawit juga. Ini merawit ini ada beberapa merawit ini. Ya. Mas Agus juga itu merawit itu. Nah, itu merawit. Galaran. Nah, Ini galaran. masih bolak-balik ini. Wow. Ya. Tapi jangan dibuka lagi. Ini totalnya. Kalau itu Pak. Ini juga merawit. Ini merawit. Ya, ini merawit. Susah ya Pak yang membedakan ya Pak ya. Pak Komar. Kenapa? Membedakan yang garis dengan yang merawit. Ada biasanya Bu, nanti biasanya di pinggirnya itu ada seperti bayangan. Kalau ada bayangan itu artinya itu ya. Karena
gini, kalau yang double garis double itu yang dia mencanting coret-coret peluru, ketika nanti di tembok, dia kan nggak menutupi secara rapat gitu loh. Nah jadi nanti harus pasti ada bekas, gitu. Ada bekasnya, kelihatan sekali. Jarang Bu, kalau tembokan nggak mungkin menggunakan canting nol. Canting nol kan iya, tetap aja karena kan ketika ditimpa dia akan membekas. Canting pertama, lilin pertamanya itu akan tetap. Di repro maksudnya. Oh, berarti ini. Bukan maksudnya di backup itu maksudnya itu sudah membuatkan repronya gitu loh. Bukan ini yang bukan ini yang itu backup yang dirapisi. Salah. Saya pikir gini ibu nih biar ada yang aslinya, ibu bikin untuk saya. Oh enggak. Enggak ada seperti ini Pak. Ya pasti. Pak Komar. Jadi kalau saya Masih perlihatkan jujur dulu. si kain ini dia bersandar di ada sandarannya sehingga kain ini alhamdulillah Ya. utuh tidak ada yang sobek. Ya, betul. Tapi semuanya udah saya namai jadi Iya, jadi udah kayaknya ada nama ibu. Mungkin gini Bu, izin tambahkannya Bu ya. Kalaupun misalkan kayak ini direpro oleh orang Cirebon, nggak akan bisa sebagus ini karena kemampuan isian-isiannya tidak seperti ini. Kalau ini kan Pekalongan, kecuali nanti isian-isiannya dilakukan di Pekalongan, tembokannya dilakukan di Cirebon, itu bisa terjadi. Insya Allah bisa. Pak, monggo. keputusan untuk ditetapkannya oleh Kementerian Yang Kemenkumham. Merawat itu milik Cirebon, Ya. ada apa-apa aja. Karena apa? Maksudnya karena apa? Tanggung jawaban. Oh, ini rencananya hari Senin saya mau bicara itu tuh Bu. Nah, ayo baik. Jadi gini, untuk sebuah daerah yang akan ditetapkan berhak menyandang sertifikat indikasi geografis, itu dokumen deskripsinya itu kurang lebih ada 50 halaman kami membuat. Itu menyangkut masalah sejarahnya, kemudian perjalanan si batik Melayu tersebut, kemudian siapa yang mengerjakannya, di mana saja daerahnya, mana saja, karena itu akan diberi garis dan dibatasi dan macam-macam. Kemudian kriteria yang utamanya harus ada ahlinya, kan ada ahlinya yang menentukan. Itu meyakinkan bahwa ya teknik seperti ini hanya ada di Cirebon. Jadi mereka nggak sembarangan karena setelah proses administrasi ada proses substantif seperti nitik. Walaupun mohon maaf di sana Jogja itu ada yang membuat nitik, tapi mereka komunitas itu sedikit, itu nggak bisa diakui. Jadi karena kalau nitik atau perawit itu harus ada KMPIG, kelompok masyarakat perlindungan indikasi geografis. Jadi di situ tuh ada orang-orang yang memang benar setiap harinya memproduksi batik dan melindungi kearifan lokal teknik tersebut. Nah kami juga di Cirebon punya gitu. Jadi kalaupun mungkin 1-2 tempat ada yang mengerjakan, bisa jadi di Solo pun ada yang membuat complongan, atau complongan juga ada mungkin ya, kemudian merawit juga ada, kemudian nitik juga ada. Tapi ketika dia bukan bagian dari komunitasnya, dia nggak bisa mengusulkan. Jadi ya bersyukur alhamdulillah nanti hari Senin rencananya di Kemenkumham ingin menjelaskan karena ternyata sudah ada 7 ya Bu ya, mohon maaf barangkali pengen diulang lagi ya Pak, tadi saya ketinggalan nih. Wonogiren kemarin yang nggak masuk Bu, Wonogiren ya. Jadi mulai ya, ini pertama nitik, kemudian setelah nitik itu surek, kemudian complongan, surek dulu Bu, complongan, complongan Indramayu, kemudian setelah complongan itu ada sarung Pekalongan, berapa tempat, kemudian yang kelima Lasem, Lasem itu saya nggak paham ininya yang diakui
ngakunya karena ada beberapa lebih cenderung kepada motif, tapi konon katanya warna merahnya itu yang bilang warna ya dalam titik itu. Kemudian yang ke-6 Wonogiren remukan, ya remukan juga sebenarnya di daerah Pati juga ada remukan. Nah kemudian yang terakhir adalah Kambatu dan Somprongan. Merawit maksudnya. Maaf, merawit ya. Jadi kalau motif teknik bakaran juga yang di Pati itu hampir sama dengan di Wonogiren, hanya klaimnya lebih dulu mungkin ya remukan itu. Sebenarnya teknik remukan itu kan bisa banyak hal. Bisa si lilin itu dibanyakin parafinnya, itu nanti akan lebih cepat rapuh ketika nanti ada kustik soda, atau juga lilinnya bekas lilin loroda, itu juga nanti akan rapuh juga ketika diwarna, akan membentuk crack juga gitu loh, pecahan-pecahan. Atau lilin yang kualitasnya menengah kemudian dikasih es batu. Jadi ketika mau diwarna rendam aja dengan air dingin dikasih es batu, itu nanti akan sendirinya retak. Nah itu. Tapi alhamdulillah daripada nanti yang mengakui negara lain, kita sudah lebih dulu kita akui bahwa itu adalah teknik yang dimiliki oleh masyarakat Wonogiren. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Pak Joko, tadi kan kalau berbicara mengenai UI ya, jadi sebetulnya UI sujud itu sangat terkenal sampai sekarang karena dia ada generasi penerusnya. Sementara UI yang lain, saya bawa di sini ada VCA itu yang tidak ini kalau kita lihat itu harus dengan mata dekat karena yang menjadi kehebatan dari kain ini adalah latarnya itu banyu mili tapi kecil sekali. Pak Omar aja bilang ya Allah ini kalau tahu nggak Pak Joko yang saya kagum sekali ini sebetulnya ini kecil sekali. Saya masih bicara tapi di foto nggak akan bisa ini karena terlalu halus. Ini yang nah ini yang saya tidak tahu balik. Nah itu Pak, apakah saya ke Pak Joko ini Pak Omar nanti bukunya ada yang masih jadi saya sangat beruntung kalau saya punya kainnya Pak. Kalau beras dapur kan masih Masih Bandung ada sih Pak. kalau kacang merah masih mending, kan gede-gede kan sama. Sebetulnya Bandung Mili itu masih ada yang membuat tapi tidak seperti ini. Aku juga nggak tahu. Alhamdulillah saya mau bawa ya supaya yang lain juga melihat bahwa itu ada main Pak. Makanya habis ini ini yang kebetulan memang seperti tadi Bu Nenek ngomongin, selama ini kita kenal memang identiknya itu dengan buketan ya, tapi ternyata kolesnya Bu Nenek lebih selain tua juga mungkin akan jadi satu pembelajaran bagi kita ya. Buktinya kita yang taunya buketan
koleksinya Bu Nina ini adalah generasi pertamanya Usuju juga. Dan ini kalau Bu Nenek ngomong ada angkanya nih. 104 juga. Makanya itu berarti kode dari sudutnya asli. J. Jadi kalau saya sekarang meneliti tanda tangannya sekarang tidak pakai nomor. J. Jadi Nah. berarti sudah sudutnya asli. Betul. Seperti yang itu terserah aja Bu Nenek. Kalau ini usia generasi ketiganya ini sudah. Jadi memang kalau secara kasat mata orang awam melihat pun juga bagus nih, tapi tetap ada perbedaannya dengan generasi pertama. Dan kalau tadi Bu Nenek ngomong kalau memang di 104 ini adalah pembuatannya ke 104. Tapi ada informasi juga Bu Nenek, kalau 104-nya nomor rumahnya juga. Jadi tapi kalau kami lebih berharap itu adalah pembuatan yang ke 104 aja. Nilainya begitu daripada nomor rumahnya ya. Jadi lebih otentik, lebih memang benar-benar kerjakan segala sesuatunya dengan sengaja mereka. Gitu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan sedikit. Terus aja saya minder nih Bu Nenek dengan kain-kain yang tadi J. Tapi saya pribadi juga dengan teman-teman di sini sangat berterima kasih sekali Bu Nenek. Kita tambah pengetahuan terus terang aja dengan apa tadi yang sudah disampaikan Bu Nenek, apalagi dikuatkan dengan Pak Komar nih. Jadi waduh, ini terus terang aja nih, saya pribadi saya akan ngomong dengan kelompok ibu-ibu di sini. Kayaknya saya akan undang ibu-ibu juga nanti suatu saat akan rawuh lagi di Solo untuk kita akan lebih seru nih. Kita akan lebih istilahnya nanti kita akan lebih bisa battle nih terus terang aja untuk apa yang jadi kekuatan batik di Solo dengan apa yang ibu-ibu semuanya yang dipunyai, terutama pasti bukan hanya Bu Nenek sama Pak Komar aja nih yang expert. Saya pikir pasti semua ibu-ibu yang di sini ini pasti ada atau punya koleksi batik. Ya makanya saya pikir yang kumpul di sini ini pasti punya koleksi yang premium juga. Apalagi Mas Yuda nih, saya kenal Mas Yuda ini terkenal aja dari sosmed. Saya followernya dia, saya kalau melihat kain-kainnya dia tuh, aduh, saya terkenal aja juga suka nih. Saya tuh ngumpulin kain-kain juga, terutama untuk kain-kain yang Solo ya, Sogan Solo saya ke situ. Tapi saya juga punya beberapa kain dari daerah lain, sampai tenun pun. Tapi kalau saya ngeliatin tenunnya dia, saya lagi oleh Mas Yuda tenunnya emang benar-benar keren sekali. Jadi saya harap suatu saat nanti saya bisa dengan teman ibu-ibu yang di sini atau ibu-ibu, sebenarnya ada beberapa nih perkumpulan ibu-ibu di Solo yang pecinta wastra juga. Nanti suatu saat kita bisa bertemu, kita benar-benar bisa battle nih nanti, saling unjuk kemampuan untuk apa yang kita punya ini. Kami terima kasih sekali bisa diterima di sangat baik rumah batik Indonesia. Nanti Pak saya akan susulkan itu mengenai batik Indonesia supaya nanti menjadi produk pelaksanaan di batik Indonesia. Terima kasih Bu. Sampaikan salam kami semuanya kepada Ibu Nina yang sudah diterima dengan sangat-sangat baik. Mudah-mudahan dengan ini kerjasamanya bisa berlanjut. Amin. Semoga berkesannya itu berkesan sekali. Ya. Terima kasih. Bu Nila. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kerjasamanya bisa berlanjut. Nah ini Pak Jongkol. Ayo Pak, ini info. Sapi-sapi Mas.
saya Bapak Utami, pecinta batik dan kolektor batik tinggal di Kota Solo. Terima kasih saya ucapkan kunjungannya perkumpulan pecinta batik Wasta Prima dari Jakarta yang sudah jalan-jalan ke situs-situs pembatikan di Kota Solo, termasuk salah satunya adalah Museum Batik Keris yang ada di Kota Solo. Ini menjadi pemantik bagi kita semua, khususnya para pecinta batik dan warga dan masyarakat Kota Solo lebih mencintai batik, bukan hanya pada persoalan art dan artistiknya, tetapi juga pengetahuan-pengetahuan di dalamnya. Selamat dan terima kasih. Saya Joko Raharjo, saya mengucapkan terima kasih sekali atas kunjungannya ibu-ibu dan bapak-bapak yang tergabung di Wasta Prima ini. Semoga kedepannya ada satu hubungan kelanjutan yang lebih baik lagi, di mana kita sama-sama bisa belajar tentang wastra Indonesia, khususnya batik. Saya mewakili Batik Keris mengucapkan terima kasih sekali untuk kerjasamanya, dan terus terang aja kita semakin bertambah ilmunya. Matur nuwun, terima kasih.